Jaguar bertemu kembali dengan saya Karin di segmen podcast Rada Tegal. Kali ini saya berkesempatan nih untuk main ke rumah salah satu dokter yang menjadi tenaga kesehatan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami terus memberikan edukasi dan informasi untuk masyarakat untuk bisa mencegah pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu pastinya. Dan tentunya jangan lupa Jaguar kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat pesan ibu yaitu 3M, wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Tentunya selain protokol kesehatan yang terus diterapkan kepada kita semua ini dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu nih untuk melakukan berbagai macam penanganan, dan salah satunya juga saat ini sudah dimulai didistribusikan kepada masyarakat yaitu vaksin ya. Nah tentunya kita akan ngobrol nih banyak sama bintang tamu yang sudah saya hadirkan pasti di sini. Di depan saya sudah ada Direktur Rumah Sakit Hawari Esa Tegal, yaitu Dr. Selavina Putri. Selamat siang, Ibu. Gimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat siang juga. Oke, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk Rada Tegal, Ibu ya. Kali ini kita akan membahas seputar protokol penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit. Khususnya kita akan cari tahu deh kira-kira di Rumah Sakit Hawari Esa sendiri seperti apa. Nah tentunya memang kalau misalkan kita ngomongin masalah protokol kesehatan COVID-19 di rumah sakit pasti berbeda-beda ya Ibu ya. Apalagi kalau misalkan di Rumah Sakit Hawari Esa sendiri itu kan telah menangani pasien COVID-19 yang sesuai dengan SK Bupati sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 dengan gejala COVID ringan. Ya. Nah, Rumah Sakit Hawari Esa ini sudah membuka isolasi di bulan Maret 2020 ya, sejak awal pandemi ini muncul di Indonesia. Namun memang karena Rumah Sakit Hawari Esa ini merupakan rumah sakit rujukan lini terakhir dari semua rumah sakit yang tentunya ada ya di Kabupaten Tegal, rumah sakitnya baru menerima pasien di bulan Oktober 2020. Nah, boleh nggak sih Ibu dijelaskan ya untuk Jaguar pasien sedang menyaksikan podcast kali ini, protokol penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Hawari Esa sendiri seperti apa ya? Silakan dijelaskan kepada Jaguar Ibu. Oke, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah memang untuk Rumah Sakit Hawari Esa ini walaupun kita baru operasional kurang lebih 1,5 tahun, kita dapat amanah dari Bupati. Bahkan waktu itu Bupati langsung mendatangi ke Rumah Sakit Hawari Esa kurang lebih bulan Februari pertengahan, di mana beliau memberikan amanah berbentuk SK, di mana Rumah Sakit Hawari Esa ini menjadi rumah sakit rujukan lini terakhir. Dan untuk gejala-gejala yang memang gejala COVID ringan hingga sedang. Kenapa kita katakan ringan hingga sedang? Karena memang gejala COVID ini kan beragam. Untuk Rumah Sakit Hawari Esa sendiri dengan sarana prasarana rumah sakit tipe D, di mana kita juga belum selengkap rumah sakit tipe-tipe yang lebih besar lagi. Maka dari itu kita diamanahkan dari SK Bupati Kabupaten Tegal itu menjadi rumah sakit dengan gejala COVID ringan hingga sedang. Dan alhamdulillah juga kita di saat pandemi itu bulan Maret 2020 kita sudah langsung menyediakan awal itu 2 kamar isolasi. 2 kamar? 2 kamar dulu dan 1 kamar isolasi di UGD. Nah di saat itu juga kita tetap walaupun pasien masih belum dikatakan belum terdeteksi dengan banyak, dan waktu itu memang PCR juga belum ada, swab antibody, antigen juga belum ada. Jadi kita betul-betul hanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah dari asal mana, pergi dari mana, seperti itu kan. Jadi kita memang betul-betul melihat dari kejujuran si pasien saat datang itu. Dan memang walaupun kita sudah siap dari bulan Maret untuk jumlah pasien yang masuk ke Hawari Esa sendiri itu menjadi suatu patokan, dimana kalau misalkan nanti di kabupaten itu kan kalau nggak salah ada 6-7 rumah sakit ya. Dan kalau misalkan kita ini terakhir di rumah sakit tipe-tipe yang di atasnya kita itu sudah mulai kepenuhan atau malah keteteran untuk menangani pasien COVID, itu baru ke Rumah Sakit Hawari Esa. Tadinya seperti itu. Nah, karena memang di akhir bulan Juli kalau nggak salah setelah Lebaran itu pasien COVID sudah mulai bergejala dengan macam-macam gejalanya tanpa ada tracking lagi dari luar kota. Jadi memang untuk SK ini diratakan semua. Artinya memang untuk tidak harus menunggu rumah sakit lainnya penuh. Jadi memang pasien-pasien yang memang dengan gejala COVID itu bisa langsung masuk ke Hawari Esa sendiri. Nah di bulan Juli kita naik ruangan menjadi 4 kamar isolasi. Ya, jadi walaupun pasiennya memang belum ada, tapi kita tetap untuk lebih jaga-jaga terjadinya outbreak. Memang kita tidak pernah berharap outbreak itu akan ada.
Nah, di bulan Oktober, di saat itu kan memang gelombangnya COVID ini luar biasa. Iya, benar. Nah, di sana kita barulah merasakan di mana awal dari pasien kita sendiri itu malah dari satu keluarga, dari keluarga karyawan sendiri. Ya. Dari sana mulailah, mungkin dari sana timbullah banyak informasi, oh ternyata Hawareessa bisa menerima gitu. Tadinya memang banyak argumen dari beberapa masyarakat, justru kita itu ramai rumah sakitnya itu pasien-pasien yang istilahnya kata orang non COVID. Karena memang rumah sakit lain sudah pada waktu itu kan mindset orang kalau ke rumah sakit ada COVID itu menyeramkan. Justru di Hawareessa itu malah terbalik. Di saat semua orang takut ke rumah sakit, ke Hawareessa itu malah berbondong-bondong. Nah, selama dari bulan Maret sampai bulan November, kita bukan tidak menangani pasien COVID, tapi kita malah menangani screening COVID. Jadi seperti screening awal, seperti pemeriksaan laboratorium, hingga adanya rapid antibody, hingga adanya PCR, hingga adanya swab antigen, justru kita ramainya di sana. Gitu. Alhamdulillah waktu itu malah 1 bulan kita sampai 1.000 pasien yang screening. Apalagi waktu itu setelah Lebaran kan banyak yang ke Jakarta, banyak yang ke Madura. Di area saya di Lebak Siu itu kan banyak pengusaha martabak ya. Nah itu kan pasti meminta untuk ada rapid antibody, rapid antigen dan PCR juga. Alhamdulillah kita rezekinya dari sana sih. Tapi untuk yang memang sudah terdeteksi positif, kita tetap memberikan edukasi. Kita tetap memberikan untuk edukasi dirawat inapkan di rumah sakit. Tapi memang waktu itu mindsetnya dari masyarakat masih lebih nyaman isolasi mandiri di rumah. Di saat itu memang banyak pasien kita yang diisolasi mandiri di rumah, hingga di bulan Oktober itulah ada pasien-pasien dengan bergejala dan akhirnya dirawat dari awalnya keluarga karyawan sendiri, dan akhirnya pasien-pasien di bulan November itu sudah mulai ramai. Jadi waktu itu malah sempat kita penuh, full antrian masuk untuk ke isolasi. Dan untuk bulan ini alhamdulillah saya sih berharap COVID ini nggak akan menjadi panjang. Untuk di Hawareessa sendiri malah sekarang sudah 0, tapi mungkin di rumah sakit lain yang memang masih menerima dengan gejala berat itu masih ada gitu. Dan tentunya memang kegiatan screening tersebut juga tetap terus dilanjutkan ya Ibu ya, sampai COVID-19 ini benar-benar lenyap begitu ya. Nah tentunya kalau kita tahu ya COVID-19 ini kan kurang lebih hampir 1 tahun ya ada. Dan katanya kan juga sudah mulai berkembang begitu gejalanya. Nah kalau boleh tahu gejala pasien COVID-19 yang saat ini berkembang itu seperti apa saja sih dan bagaimana penanganannya Ibu? Jadi memang gejala yang sekarang itu, kalau kita ngomong COVID-19, sekarang COVID-20, 2021, itu mutasinya makin, saya bukan ahlinya dalam hal mutasi ya, tapi saya membaca itu mutasi gennya itu makin macam-macam. Ya mungkin dulu awal kita melihat pasien sakit tenggorokan, batuk sudah menyeramkan, kalau sekarang diare, pusing, lemes aja sudah menyeramkan gitu. Artinya sekarang kita betul-betul harus bisa melihat bukan hanya dari gejalanya saja, tapi dari pemeriksaan-pemeriksaan yang menunjang ya. Artinya kalau kita lihat pasien itu betul-betul sakitnya biasanya, kalau yang saya tahu ya dari teori-teori yang banyak itu, dia itu sakitnya berkepanjangan. Biasanya kita sakit itu mungkin 3 hari, 4 hari istirahat sudah selesai, sudah segeran lagi. Ini pasien sampai seminggu itu masih sakit aja. Jadi kalau kita lihat ya, kita melihat memang dari mata-mata, betul-betul mata melihat penyakit itu real ya. Artinya bukan, kita takutkan gini, di saat kita di pelayanan melihat pasien itu semua bisa COVID gitu. Tapi di sini kita harus benar-benar melihat anamnesa yang jelas dari dokternya, pemeriksaan yang jelas, screening yang jelas, khususnya untuk kalau nanti ada pemeriksaan swab lagi itu akan lebih meyakinkan. Jadi memang untuk gejala sekarang luar biasa, tidak ada khasnya. Jadi justru sekarang katanya ada yang baru lagi bentuknya seperti kulit cacar itu sudah bisa terdeteksi untuk ke COVID-19. Semenyeramkan itu sampai gejalanya pun mengalami peningkatan begitu ya? Mutasi gennya luar biasa. Luar biasa. Nah tentunya kalau misalkan dari masyarakat nih ada yang terkena gejala COVID-19 ini, baik yang belum atau mungkin sudah terkonfirmasi positif, itu kan dilakukan penanganan dengan isolasi begitu. Dan isolasi yang dilakukan di rumah sakit, kalau boleh tahu khususnya di rumah sakit Hawareessa seperti apa Ibu? Untuk perlakuan pasien-pasien yang diisolasi, untuk sekarang memang kita tidak bisa men-screening tadi ya, dari awal hanya bertanya riwayatnya dari mana, karena sekarang itu zona merah itu di mana-mana. Dulu zona merah hanya ada di Jakarta, hanya ada di Bandung, di kota-kota besar. Sekarang justru Kabupaten Tegal pun, Kota Tegal pun itu zona merah. Artinya
kita nggak bisa memprediksi ini pasien isolasi masuk atau enggak sebelum adanya keluar screening awal, yaitu ada rapid antibody atau antigen atau PCR. Kalau untuk PCR memang membutuhkan waktu. Kalau memang untuk yang PCR dari pemerintah kan itu butuh waktu 3-1 minggu. Tapi kalau PCR mandiri itu 1-2 hari, tapi tidak mungkin kita menyuruh pasien di UGD itu menunggu sampai 1 hari. Jadi kita melakukan swab-swab yang lainnya yang memang sensitivitasnya lebih rendah. Untuk rapid antibody walaupun memang sensitivitasnya itu 50-60%, tapi lumayan mendeteksi. Jadi kalau memang itu reaktif, kita langsung edukasi ke keluarga untuk masuk dulu ke ruang isolasi. Nanti menunggu dari PCR, gold standarnya kan PCR ya. PCR itu keluar, kalau memang itu negatif kita baru pindahkan itu ke ruangan biasa. Atau rapid swab antigen yang sekarang lagi booming juga, itu sensitivitasnya lebih bagus, 70-80% lebih valid. Yaitu kita sekarang di Hawari ESA lebih men-screening kedua itu. Jadi antibody kalau negatif kita ke swab antigen, tapi kalau antibodinya positif ya kita langsung edukasi untuk masuk ke ruang isolasi. Tapi kita edukasinya itu bukan artinya dia COVID ya. Kalau kita katakan dia COVID, kalau betul-betul gold standarnya PCR-nya itu sudah keluar dan positif konfirmasi. Tapi kalau selama ini sih banyak pasien malah yang dengan reaktif masuk isolasi 2 hari 3 hari nunggu swabnya. Kalau swabnya itu negatif, kita langsung pindahkan ke ruangan biasa. Yang pasti kita edukasi juga untuk pemisahan ruang isolasi. Jangan sampai pasien yang hanya suspek istilahnya, cuma rapidnya aja yang reaktif digabung sama pasien yang positif konfirm. Karena ini akan kontak kan. Jadi kita ada pemisahan 3 kamar, di mana 3 kamar untuk yang suspek, 3 kamar untuk yang konfirm. Terus kita edukasi juga untuk pasien-pasien yang suspek tidak keluar dari kamar selama PCR-nya itu sampai keluar. Karena kita takutkan ada kontak lagi setelah itu. Nah, kalau boleh tahu nih, Ibu Sela sendiri kan katanya pernah mengalami gejala COVID-19. Bisa nggak diceritakan kepada Jago Radar, Ibu? Iya, sebenarnya kalau saya kalau ketemu sama pasien, saya ngaku kalau saya itu pernah COVID, itu sontak keluarga pasien itu seperti kaget dan nggak percaya gitu. Dan seperti apa ya, kalau saya pribadi saya nggak malu atau malah jadi aib saya, enggak, malah saya menjadi hal sesuatu yang positif ke depannya. Karena awal gini, saya merasa memang sudah ada yang nggak beres dari diri saya itu semenjak saya sakit, mulai pegel-pegelnya itu luar biasa. Jadi kalau dikatakan itu gejala ini seumur hidup saya nggak pernah merasakan. Dan demam juga mungkin cuma sehari 2 hari. Saya juga tetap sudah mulai protektif sama anak-anak, saya langsung pisah kamar. Saya juga langsung terus di rumah saya punya rapid antibody sendiri, saya rapid setiap sehari 2 kali. Hasilnya non reaktif terus. Sampai saya terus supply dengan makanan yang bergizi, dengan buah-buahan, dengan vitamin-vitamin antibody ya. Artinya saya tetap merasa ini kayaknya ada yang salah dengan badan saya. Sampai akhirnya saya ingat sekali itu hari Minggu, nafas saya itu terdengarnya itu sesak gitu. Saya tuh nggak pernah sesak nafas seumur hidup saya nggak punya asma. Tapi kenapa nafas saya berat, seperti orang habis lari dan tersengal-sengal gitu. Senin itu saya masih memaksakan diri untuk berangkat. Karena saya pribadi itu lebih baik saya kerja, tapi saya tetap menjaga protokol, saya di ruangan saja, daripada saya di rumah ketemu sama anak-anak gitu. Benar. Jadi saat saya di rumah sakit pun saya langsung inisiatif untuk langsung ronsen. Jadi bukan PCR, bukan swab, karena saya pakai antibody itu selalu non reaktif. Di saat saya ronsen, saya kan dokter juga ya, jadi saya paham ini ronsen saya sepertinya mengarahkan ke sana. Saya langsung sempat down di saat itu, dan saya langsung konsultasi ke beberapa spesialis saya di Hawari ESA. Saya harus gimana nih? Karena saya nggak mau pulang, saya nggak mau penyakit saya ini menularkan ke yang di rumah juga, yang di kantor juga. Di sana saya langsung mengurung diri dalam satu kamar. Alhamdulillah dari spesialis saya pun langsung tanggap. Tapi kenapa waktu itu saya nggak langsung dirawat di Hawari ESA? Karena saya didiagnosa itu mengarah ke gejala sedang hingga berat. Karena saya mengalami sesak nafas. Jadi siang itu juga saya langsung dibawa ke Susilo, dan saya langsung diisolasi di ruang isolasi. Dan di sana juga saya berpikir, waduh, isolasi di RSUD. Pikiran saya sudahlah, saya terima aja, yang penting saya sembuh. Saya sih intinya yang penting saya sembuh gitu. Menanganannya terserah, saya sudah pasrah aja. Karena yang sakit COVID bukan cuma saya, tapi banyak orang di sana. Setelah saya masuk ternyata luar biasa. RSUD Susilo
Untuk ruang COVID-nya memang tidak seperti bayangan saya ya. Artinya betul-betul membuat saya nyaman untuk stay di sana, walaupun siapa yang mau stay di sana. Dan selama di sana gejala saya diinfus, saya dipantau. Alhamdulillah 2-3 hari saya sudah bisa lepas infusan. Dan hari ke-6 saya dinyatakan sudah lulus katanya, sarjana tercepat katanya gitu. Dan di sana itu ada sekitar 30 pasien. Setiap hari itu saya selalu jalan pagi karena memang saya nggak bisa anteng di dalam ruangan. Tapi yang saya sayangkan itu hanya beberapa orang yang mau keluar dari kamar gitu. Mungkin karena ada yang ketakutan untuk keluar atau malu atau takut atau depresi. Justru itu yang ngebikin kita itu susah untuk bangkit ya, susah untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin faktornya macam-macam ya, mungkin yang membuat saya bisa cepat dalam 6 hari itu negatif loh, negatif ya, bukan hanya sembuh biasa. Kan kadang-kadang boleh dipulangkan kalau misalnya sudah 14 hari, kalau masih positif boleh dipulangkan isolasi mandiri di rumah. Kalau saya betul-betul negatif, di hari kelima saya tuh sepertinya yakin saya itu negatif. Saya minta ke dokter saya, dok sepertinya saya swab lagi deh gitu. Loh yakin gitu, saya yakin nih saya negatif. Ternyata betul, feeling saya tepat, alhamdulillah negatif dan bisa pulang. Dan mungkin ya sekali seumur hidup saja sih pembelajaran dan menjadi suatu motivator yang baik. Saya juga harus lebih protektif. Saat saya keluar dari rumah sakit pun mungkin dulu saya nerima uang misalkan dari kembalian juga kurang hati-hati karena kan memang COVID ini kita menyentuh apapun itu bisa sampai ke kita ya. Jadi saya lebih paranoid sih. Kalau saya katakan orang yang habis isolasi itu justru bukan malah kita ngentengin, tapi malah justru lebih paranoid, lebih takut dan lebih jaga-jaga sih. Karena kalau belum kena kan biasanya orang nyepelein ya. COVID itu nggak ada dan lain-lain, tapi justru jangan sampai ke COVID dulu lah gitu. Membantu kita juga untuk lebih waspada lagi begitu ya. Tapi jangan sampai menunggu COVID ya. Iya, benar. Saya selalu menekankan kalau ketemu sama orang di jalan, saya pernah di satu minimarket itu yang jual nggak pakai masker, saya sampai bilang, Mbak kenapa nggak pakai masker gitu, katanya pengap gitu ya. Saya sampai jawab gini, Mbak saya tuh habis isolasi, rasanya nggak enak, hampir mau mati gitu. Akhirnya mbaknya langsung pakai masker dan langsung protektif. Saya berharap jangan sampai kita lalai, justru malah mencelakai diri kita sendiri itu aja. Karena itu rasanya nggak enak. Terima kasih untuk pengalamannya yang sudah dibagi, dokter. Pastinya mudah-mudahan sehat selalu ya. Pasti. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dokter. Ada isu yang sempat berkembang di masyarakat ya, kalau misalkan pasien yang meninggal di rumah sakit itu di-COVID-kan. Boleh nggak dijelaskan atau mungkin diluruskan kepada Cakwi Radar? Iya, jadi begini, sebenarnya untuk menjelaskan seperti ini kan kebijakan setiap rumah sakit berbeda-beda. Cuma saya mengambil kesimpulan dari statement argumen yang sering saya dengarkan itu, sebetulnya kasus-kasus yang memang misalnya pasien ini masuk dengan gejala COVID, masuk dengan screening COVID rapid itu yang ada reaktif dan gejalanya berat, dan katakanlah menunggu PCR-nya itu kan saya katakan tadi 3-1 minggu, dan ternyata si pasien ini dengan gejala yang berat itu tidak tertolong dan meninggal dunia. Dengan screening COVID awal itu sudah reaktif, mau nggak mau memang kita harus menjaga untuk keluarga juga yang di rumah, untuk petugas medis juga, karena kalau tidak di-COVID-kan si pasien ini pasti atau jenazah ini pasti akan dimandikan oleh keluarga pasien. Istilahnya dibuka lagi, kadang-kadang kan dibuka, dicium gitu kan. Itu yang kita menghindarkan. Kita hindarkan itu bukan untuk kalau jenazah sudah meninggal otomatis ya sudah gitu ya. Tapi untuk keluarganya protektif. Walaupun banyak artikel yang menyebutkan bahwa apabila induknya mati otomatis si virus itu juga mati. Tapi kita tidak bisa memastikan itu di secara istilahnya secara prakteknya secara keseluruhan. Karena banyak sekali kasus-kasus di mana pasien yang konfirmasi positif itu kontak langsung dengan jenazah. Dan itu memang terbukti gitu. Jadi memang kita itu bukan meng-COVID-kan secara sengaja, artinya dengan pasien-pasien yang masuk dengan reaktif, dengan gejala COVID yang pasti sesak nafas berat, ya mau nggak mau kita harus menjaga yang lainnya gitu. Bukan hanya petugas medis. Kalau petugas medis mungkin mengantar jenazah pakai hazmat. Tapi untuk keluarga yang di rumah, apa iya kita harus motivasi pakai hazmat semua selama 3 hari? Sulit sepertinya ya. Memandikan pakai hazmat sulit. Jadi memang kebijakan pemerintah, kebijakan pasti dari Kementerian Kesehatan itu ada yang terbaik untuk
semuanya. Gitu. Berarti semacam tindakan preventif ya untuk bisa menangani adanya kemungkinan penyebaran virus tersebut kepada keluarganya begitu ya. Tidak hanya keluarga atau bahkan mungkin orang yang melayat gitu ya. Mungkin mereka niatnya baik tapi siapa sangka kalau misalnya ternyata mereka bisa terinfeksi juga begitu. Makanya saya juga mengedukasi ke beberapa teman saya juga untuk masyarakat juga. Melayat itu di zaman pandemi itu betul-betul harus dikurangi. Sekarang kan yang melayat itu yang penting kita doa ya. Karena melayat ini memang betul-betul kita nggak paham. Keluarga pun kita nggak paham mana yang OTG ya istilahnya, orang tanpa gejala atau enggak. Karena banyak kasus memang terbanyak itu dari melayat itu gitu. Bertemu dan memeluk, menangis dan akhirnya itu bisa terjadi kontak. Kita nggak tahu kita kontak dengan siapa walaupun masker, tapi kita menyentuh bahkan di sana membuka masker dan itu lebih resiko. Ya. Selanjutnya dokter, untuk persiapan vaksin nih yang saat ini sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat tentunya di Rumah Sakit Hawari Aisyah sendiri seperti apa? Bisa nggak dijelaskan? Ya, alhamdulillah untuk adanya vaksin ini kita sudah mempersiapkan dari 2 bulan yang lalu semenjak Bapak Presiden mengumumkan kalau kita sudah ada vaksin yang akan disebar ke seluruh Indonesia. Persiapan ini bukan hanya persiapan dari sarana prasarananya saja. Kita juga nanti ada persiapan pelatihan untuk dokternya, untuk tenaga medisnya, menyuntik walaupun memang menyuntik seperti biasa, tapi kita tetap harus ada pelatihan yang memang expert, yang kalau kita katakan itu adalah vaksinator ya, orang yang memvaksinasi. Dan kita juga harus mempersiapkan, namanya juga vaksin, bukan hanya vaksinnya COVID saja, tapi seluruh vaksin dari yang anak-anak, bayi kan pasti ada resikonya. Nah di sini kita memang ini mempersiapkan vaksin ini, kita mempersiapkan untuk penanggulangannya apabila terjadi efek samping yang tidak kita inginkan. Itu semua tergantung bukan dari vaksinnya, tapi dari daya tahan tubuh kitanya gitu. Karena kita kan setiap orang berbeda-beda ya, ada yang sensitif, ada yang alergi. Nah itu yang kita persiapkan agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan insya Allah Hawari Esa mulai sesuai dengan jadwal dari Kementerian Kesehatan sama Dinas Kabupaten Tegal itu mulai bisa melakukan vaksinasi untuk COVID-19 itu Februari pertengahan. Oke, terakhir Ibu Sela, boleh nggak nih disampaikan kepada Jakwiradar pesan yang mungkin ingin Ibu sampaikan kepada yang mungkin saat ini sedang menjalani isolasi atau mungkin kita yang mungkin masih merasa sehat-sehat saja di tengah pandemi situasi seperti sekarang ini, silakan. Oke, untuk masyarakat Tegal dan sekitarnya, saya hanya memberikan saran yang mungkin sudah capek diinfokan di beberapa media sosial untuk masker, untuk jaga jarak, cuci tangan. Tapi kalau saya lebih mau menekankan COVID itu ada. COVID itu bukan hoax, COVID itu bukan hanya diagnosa yang dibuat-buat oleh dokter. Kami juga dokter itu disumpah di atas Al-Quran. Artinya kita betul-betul sampai sekarang pun merelakan istilahnya keluarga kita untuk bisa melayani tetap COVID-19. Saya pun pernah masuk ke ruangan isolasi, jadi dokter juga pernah, jadi pasien juga pernah. Dan saya minta untuk semua masyarakat, kalau bisa jangan pernah ketemu kita di isolasi, jangan pernah ketemu kita di ruang UGD, semuanya sehat-sehat, karena ini virus itu gampang. Virus itu hanya lawannya daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, kita juga pikirannya positif, dan warning, kalau memang sakit berobat ya, jangan dibiarkan, apalagi malah pergi tanpa masker, apalagi kita juga malah menularkan ke orang lain, itu malah merugikan buat yang lain. Kalau saya pribadi, kalau kita sudah merasa sakit, lebih baik kita yang sakit. Jangan, apalagi keluarga kita, apalagi orang-orang yang memang resiko tinggi, keluarga yang punya resiko jantung, orang tua yang punya resiko kencing manis, itu kan memang lebih cepat terkena karena daya tahan tubuhnya juga lebih menurun daripada kita ya. Jadi saya berharap di luar dari protokol kesehatan yang sering dipaparkan di media sosial, tolong betul-betul ini bukan main-main, ini bukan hal yang bisa disepelekan, dan mohon untuk tidak menyepelekan untuk memakai masker, untuk cuci tangan, untuk menjaga jarak, karena itulah kuncinya. Intinya masker, kalau saya masker ya. Kalau kita dengan menggunakan masker itu bisa mengurangi pencegahan kurang lebih 80-90%. Karena itu pentingnya, poinnya itu. Oke,
Terima kasih Ibu Sela, dan tentunya Jakwira itu ya yang tadi sudah kita obrolin nih bareng sama Ibu Sela pastinya terkait dengan penanganan protokol kesehatan dan juga pandemi virus corona ini di Rumah Sakit Hawari Esa seperti apa. Tentunya mudah-mudahan ya Dokter Sela sampaikan bermanfaat untuk Jakwira, dan jangan lupa tadi ya selain hal tersebut protokol kesehatan tetap harus dilakukan, yaitu ingat pesan Ibu 3M, wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Sekali lagi terima kasih Dokter Sela untuk waktunya, terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat pasti sama keluarga semuanya diberikan perlindungan. Dan tentunya Cakwiadar jangan lupa ya stay safe. Saya Karin pamit undur diri, sampai jumpa.